Suaranya bisa dinyalakan dulu, Bu Miska. Oh ya, dah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu tidak batasnya dalam hidup kami. Pada saat malam hari ini kembali kami akan belajar tentang setiap firman-Firman-Mu dan hamba-Mu akan menyampaikan. Biarlah terus kami boleh belajar tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau berkati Pak dosen yang akan menyampaikan sehingga kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan. Kau berkati teman-teman yang belum bergabung, kiranya sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persekutuan kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita tunggu sebentar ya. Atau sudah? Oh, sudah 3 menit. Oke, kita mulai. Saya bagikan. Ya, ini udah sempat dibaca-baca ya, yang dibagikan PDF-nya. Kalau lagi senggang bisa dibaca-baca ya. Oke, kelihatan? Saya besar ya. Besar, Pak. Oke. Baik, kita masuk ke... Ya, sudah bisa? Oke, minta tolong di-mute semua. Oke, kita masuk ke sesi terakhir, sesi ke-7. Jadi, Rebu depan kita sudah masuk mata kuliah yang baru ya. Rebu itu apa ya? Bidat-bidat ya. Oke, kita masuk ke janji mesianik dan penggenapannya. Apa itu janji mesianik? Janji mesianik itu janji Allah di dalam perjanjian lama tentang hadirnya seorang Mesias, pribadi yang diurapi, yang akan membawa keselamatan, pemulihan, dan pemerintahan Allah bagi umatnya. Jadi janji ini muncul secara bertahap sepanjang sejarah penebusan. Akar janji mesianik dalam perjanjian lama, kita lihat di Kejadian 3 ayat 15, ini yang terkenal sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama kali. Mungkin minta tolong Bu Miska bacakan Kejadian 3 ayat 15. Atau siapa aja yang bawa Alkitab, boleh bacakan Kejadian 3 ayat 15. Dibacakan yang keras untuk kita semua. Ini proto-evangelium ya, atau Injil pertama kali itu muncul di Kejadian 3 ayat 15. Silakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah berjanji bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Jadi ini janji, dasar janji tentang Mesias sebagai penakluk iblis. Yang kedua adalah janji kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di mana melalui keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Permisi, ada yang bergabung kayaknya. Bentar. Saya lihat. Apakah ada yang bergabung? Tidak ada ya. Oke. Lanjut ya. Janji kepada Abraham. Jadi melalui keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, siapa aja boleh yang sudah ketemu dibacakan untuk kita. Kejadian 12 ayat 3. Ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. ya. Berfirmanlah Tuhan,
kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Jadi melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Mesias sebagai berkat bagi, ini bicara tentang Mesias yang akan datang ya, sebagai berkat bagi segala bangsa dari janji kepada Abraham. Yang ketiga, janji kerajaan kepada Daud. Janji kerajaan kepada Daud, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 nanti bisa dibaca, di mana Allah berjanji akan membangkitkan keturunan Daud yang kerajaannya kekal. Jadi Mesias sebagai raja yang kekal dari garis keturunan Daud. Jadi ini digenapi ya. Muncul di 2 Samuel digenapi oleh Yesus ya. Mesias sebagai raja kekal dari garis keturunan Daud. Yang ketiga, nubuatan nabi-nabi tentang Mesias. Kita lihat dari nabi-nabi besar dulu ya, dari Yesaya 7 ayat 14 di mana dinyatakan di sana nubuatannya anak dari perawan tersebut disebut Immanuel. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Silakan pantau kalau sudah ketemu. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Ya, jadi digenapi ya dalam diri Yesus. Kemudian Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 di mana Mesias disebutkan di sana sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa dan pembawa damai. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Silakan ya, sudah ketemu bisa dinyalakan kan? Ya. Ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, itu dia. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Ya, dari di sana dinyatakan damai sejahtera ya. Jadi siapapun yang mau hidupnya damai, diperdamaikan dengan Allah, itu hanya melalui Yesus. Kalau menolak Yesus berarti menolak sumber damai. Jangan pernah berharap saudara hidup mempunyai damai sejahtera kalau saudara menolak sumber damainya. Sumber damainya itu Yesus. Jadi terimalah dia maka hidup saudara akan damai sejahtera ya. Lanjut ke Yesaya 53, di sana dinyatakan hamba Tuhan yang menderita dan menebus dosa umat manusia. Jadi di sini Mesias dinyatakan sebagai juru selamat raja dan hamba yang menderita. Jadi pertentangan dengan banyak hamba-hamba upahan ya. Saya menyebutnya hamba-hamba upahan yang mengabarkan bahwa ikut Yesus itu pasti enak, pasti lancar, pasti sehat, pasti diberkati. Semua berita yang enak-enak yaitu mengenakan telinga. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sebagai juru selamat raja dan hamba yang menderita. Jadi kalau Yesus juru selamat itu menderita, jadi kalau kita anaknya juga mungkin hidup di dalam penderitaan, banyak pergumulan, beban hidup, ya harusnya bersuka cita ya. Kita bisa bersandar kepada Tuhan hari lepas hari. Kalau saudara serba lancar, serba mulus, bagaimana saudara ingat Tuhan? Bersandar pada Tuhan. Justru penderitaan itu akan membuat kita bersandar kepada Dia, menguatkan kita, iman kita meneguhkan. Ya tentu saja kalau
Kita tidak mendasarkan kekuatan kita sendiri, tapi minta dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita pasti mampu melewati kesukaran itu. Kalau tadi nabi-nabi besar ya, sekarang kita lihat nabi-nabi kecil. Di dalam Mika ayat 5, pasal 5 ayat 2. Di sana dikatakan Mesias lahir di Bethlehem dan memerintah sebagai gembala Israel. Ayo mari kita cek di Mika 5 ayat 2. Silakan yang sudah ketemu. Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Mika 5 ayat 2. Lainnya, itu Mika 5 ayat 2. Ya. Ya. Oke, Sakaria 9 ayat 9. Ayat 9. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Ya, jadi di sana dinyatakan raja yang lemah lembut datang dengan keledai. Jadi kalau misalnya saat ini sudah mengalami panggilan Tuhan yang memanggil saudara dalam masuk dalam pelayanan dengan lemah lembut, maka kita mesti harus menundukkan diri ya. Lebih baik taat. Kalau ada panggilan itu begitu kuat, langsung segera taati. Dimanapun dan apapun panggilan itu, Tuhan pasti nggak salah memanggil kita. Mungkin kita merasa kurang pandai, kurang cakap bicara, atau apa. Tuhan yang melengkapi semua. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi semua. Nah, termasuk kita sama-sama belajar Pistos ini untuk memperlengkapi diri, menyediakan diri, menundukkan diri untuk diperlengkapi. Jadi mau melayani, ya mesti mau belajar, mau diproses. Banyak orang yang mau melayani tapi nggak mau belajar. Nah itu mereka rugi sendiri ya. Mau melayani harus mau belajar, mau diproses, mau dibentuk. Yang keempat, tema utama mesianik dalam teologi perjanjian lama. Yang pertama, Mesias sebagai raja. Dari keturunan Daud memerintah dengan keadilan dan damai. Jadi ini menunjuk pada pemerintahan Kristus. Yang kedua, Mesias sebagai hamba Tuhan yang menderita demi menebus umatnya. Yesaya 53. Ini menunjuk pada karya salib Yesus. Jadi karya agung Yesus ya. Kalau kita percaya kepada Yesus yang sudah disalibkan dan sebelumnya mengalami penderitaan yang luar biasa, kemudian kita mau ikut Yesus, tetapi nggak mau pikul salib, nggak mau menderita, nggak mau mempunyai beban hidup. Sebenarnya saudara ikut siapa? Demikian juga kalau gereja tidak mengajarkan salib Kristus dan hanya mengajarkan yang enak-enak, ya sebenarnya yang diajarkan itu jemaatnya diajarkan untuk mengikut siapa? Yesus yang bagaimana? Itu pertanyaan besar ya. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus mati menderita untuk demi menebus umat. Jadi kalau kita sudah dipilih, sudah ditebus, kemudian menolak derita sengsara yang kita hadapi hari lepas hari, ya kita tidak mengikuti peta teladan Yesus ya. Peta teladan kita itu Yesus. Dia mati menderita, rela berkorban. Masaan kita tidak mau berkorban. Termasuk di dalam belajar di Stos ini kan juga
Saudara sudah berkorban waktu. Minimal berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran untuk mempelajari materi-materinya, dan sebagainya. Jadi ada jiwa mau berkorban. Nah, intinya dari pelayanan orang Kristen adalah mau berkorban, berani berkorban. Kemudian Mesias sebagai imam. Walaupun perjanjian lama itu menekankan imam Lewi, perjanjian lama juga menubuatkan imam yang abadi seperti Melkisedek ya, dalam Mazmur 110 ayat 4. Dan ini digenapi di dalam Kristus yang menjadi imam besar. Jadi kalau sekarang kita mengaku dosa mesti melewati hamba Tuhan, imam kita itu hanya Yesus. Shalom. Shalom Pak Pudu, Pak Gusti. Kita lanjut ya. Shalom Pak, mohon maaf dari datang dari pelayanan. Oke, kita lanjut ya. Jadi Mesias sebagai imam, walaupun PL menekankan imam Lewi, PL itu menubuatkan juga imam abadi seperti Melkisedek. Dan itu digenapi di dalam Kristus yang menjadi imam besar. Jadi kalau sekarang kita mengaku dosa mesti melalui manusia siapapun yang juga orang sama-sama orang berdosa, ya itu salah ya. Karena imam yang menjadi imam besar kita itu hanya Kristus. Kita bisa berdoa melalui Yesus. Jadi kalau berdoa itu berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus melalui pimpinan Roh Kudus. Nah itu berdoa ya. Doanya kepada Bapa dalam nama Yesus dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi imam itu digenapi dalam pribadi Kristusnya menjadi imam besar. Imam besarnya itu hanya Yesus, tidak ada yang lainnya. Mesias sebagai nabi. Jadi kalau misalnya ada orang yang menuduh bahwa Yesus kan cuma nabi, ya saudara tidak perlu marah. Dia memang nabi di antara nabi dari segala nabi. Musa menubuatkan nabi seperti dia di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan digenapi di dalam Yesus sebagai penyataan penuh firman Allah. Mari kita lihat Ulangan 18 ayat 15. Silakan yang sudah ketemu. Ulangan 18 ayat 12. 15. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu seperti aku ini akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi ini digenapi dalam pribadi Yesus ya sebagai pernyataan penuh dari firman Allah. Yang kelima, penggenapan janji mesianik di dalam perjanjian baru. Walau ditanya di dalam konteks PL selalu mengarah kepada penggenapan finalnya itu di dalam Yesus. Yang pertama, Yesus lahir dari keturunan Abraham dan Daud. Matius 1 ayat 1. Mari kita lihat, kita cek. Matius 1 ayat 1. 1 ayat 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, jadi di sana dijelaskan Yesus lahir dari keturunan Abraham dan Daud. Kemudian lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 2
Pelayanannya digenapi sebagai nabi, imam, dan raja. Jadi 3 ya jabatannya. Nabi, imam, raja. Raja dari segala raja. Yesus memenuhi nubuat hamba yang menderita. Yesaya 53. Jadi perhatikan ya. Kalau sepanjang Alkitab itu menggambarkan Yesus sebagai hamba yang menderita, sementara kita mengikut dia, menghindari penderitaan, yaitu berarti gereja yang palsu, saudara. Gereja yang imitasi. Kalau hanya mengajarkan ikut Yesus itu pasti enak, pasti kaya, pasti sehat, pasti bebas penderitaan, lancar, jaya, berkibar-kibar hanya yang enak-enak saja, itu gereja imitasi, gereja palsu ya. Karena Yesus menderita, dia menderita. Peta dan teladan kita Yesus. Jadi mustahil orang yang mengikuti Yesus tidak diserang oleh iblis. Dan serangan itu bisa jadi membuat kita menderita. Tetapi tidak mungkin sampai menghancurkan kita, sampai kita kehilangan iman. Kalau kita orang yang terpilih, orang yang iman kita dikarunia oleh Roh Kudus, iman yang genuine, iman yang menyelamatkan, kita pasti disanggupkan untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir apapun yang kita hadapi. Mau persoalan, mau penderitaan, mau kesukaran, mau beban hidup, kita pasti dimampukan untuk melewati itu. Termasuk tahun 2026 ini kan baru beberapa hari ya. Kita belum tahu ke depannya akan terjadi apa ya yang akan menimpa kita. Tapi kita bisa bersandar pada Tuhan setiap saat. Kematian dan kebangkitannya adalah puncak dari pengenapan rencana penebusan. Jadi kalau kita melihat kasih Yesus, kasih Tuhan, itu jangan hanya dari berkat-berkatnya. Jangan hanya dari sehat-sehatnya saja. Jangan hanya dari mujizat-mujizatnya aja. Karena semuanya itu akan bisa berubah manakala itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sebagai natur kita yang berdosa. Tetapi pandanglah kasih Tuhan yang terbesar itu di dalam penebusan. Pandanglah salib Yesus. Kalau saudara memandang salib Yesus sebagai kasih Allah yang terbesar, mau saudara bangkrut, mau saudara sakit, mau saudara terpuruk, saudara tidak tergoyahkan. Karena saudara tahu bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah menebus kita dan membayar kita dengan lunas. Jadi tidak perlu lagi kita khawatirkan. Karena yang bernilai kekalan sudah kita terima. Yang keenam, inti teologisnya dalam teologi PL, janji mesianik ini menunjuk bahwa Allah setia pada perjanjiannya dari Kejadian sampai Maleakhi. Secara perjanjian lama bukan acak, tetapi bagian dari rencana penebusan yang progresif. Yang ketiga, semua janji mesianik di dalam perjanjian lama itu mengarahkan umat kepada Kristus sebagai pusat keselamatan. Karena itu nanti saudara-saudara akan naik mimbar, akan memberitakan khotbah. Khotbah saudara itu jangan lepas dari kristosentris, berpusat pada Kristus. Ya, jangan hanya mengajarkan yang praktis-praktis saja atau hal-hal yang ringan-ringan saja, moral, motivasi. Tetapi ajarkan yang berpusat pada Kristus. Baik pergumulan, tantangan, semua arahkan kepada Kristus. Nah, tujuan kita belajar di sesi ini supaya kita melihat garis merah antara janji keselamatan yang digenapi dalam Kristus. Kita melihat ya janji keselamatan yang pertama tadi ya, proto-evangeliumnya. Kejadian 3:15 tadi ya. Yang disebut proto-evangelium, janji yang pertama kali dalam Alkitab muncul di Kejadian 3:15. Tepat setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Di tengah hukuman kepada ular, Allah justru menyatakan janji keselamatan yang pertama. Isinya, Allah berkata bahwa akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular, yaitu iblis dan kuasanya.
Dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular meskipun ia sendiri akan terluka di tumit. Tapi kepala si ular itu akan diremukkan. Jadi Allah sendiri yang memulai keselamatan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang berpusat pada diri sendiri, antroposentris, misalnya bisa keselamatan itu karena perbuatan baik saudara, kesalahan saudara, ketaatan saudara. Ya, perhatikan ini ya, bahwa keselamatan itu Allah sendiri yang memulai keselamatan. Ini pentingnya. Kita camkan baik-baik bahwa keselamatan itu inisiatif Allah sendiri. Jadi bukan seperti yang Edis ajarkan. Dia akan mengajarkan salib itu rencana iblis. Dia nggak melihat keseluruhan ayat, saudara. Entah dari mana dia mengaku dirinya seorang apologetik. Allah sendiri yang memulai keselamatan. Dan itu berarti rancangan dan ketetapan Allah yang baik dan sempurna. Nah, dia hanya menyoroti hal-hal kemanusiaannya aja, dari sisi kemanusiaannya aja. Makanya dia bisa berkata seperti itu. Di saat manusia jatuh, Allah tidak membiarkan mereka binasa, tapi langsung memberikan harapan. Nah, ini kita bersyukurnya di dalam kekristenan, di dalam Kristus ya. Allah yang kita sembah itu punya inisiatif untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Saudara bayangkan ya, manusia jatuh disediakan juru selamat. Malaikat jatuh tidak disediakan, saudara. Jadi seharusnya itu membuat kita makin cinta Tuhan, makin melayani Tuhan, makin mau belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran, supaya saudara bisa juga membagikannya kepada orang lain. Banyak orang yang jatuh dalam fatalisme ya. Oh, yang penting pelayanan. Ya, kalau pelayanan saudara tidak diperlengkapi, saudara melayani apa? Saudara menyampaikan apa? Kalau saudara sendiri minim dengan kebenaran, ilmu yang saudara dapat itu minim gitu. Saudara melayani apa? Apa yang saudara berikan? Itu patut dipertanyakan. Makanya kitab suci mengatakan aku bersaksi bahwa banyak orang yang giat di dalam pelayanan tapi tanpa pengertian yang benar. Ini yang berbahaya. Kalau tidak diisi dengan kelas-kelas seperti ini, pengajaran seperti ini, bagaimana dia mempunyai motivasi yang benar, kemudian apa yang harus disampaikan di dalam melayani. Seperti saya bilang sama Bu Miske tadi, aktif dalam pelayanan itu bagus, tapi jangan lupa, saudara diisi juga. Istilahnya peluru-pelurunya diisi dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat ada tuduhan-tuduhan, saudara bisa mengeluarkan tembakan peluru-peluru dari firman Tuhan. Saudara mempunyai senjata yang cukup. Nah, kalau saudara belajar saja tidak mau, ya gimana? Saudara giat melayani tapi tanpa pengertian yang benar, seperti yang Paulus katakan. Yang kedua, keturunan perempuan menunjuk kepada Mesias. Jadi ini nubuatan terutama tentang Kristus yang lahir dari seorang perempuan dan bukan melalui garis laki-laki secara normal. Yang ketiga, kemenangan atas iblis dijamin. Meremukkan kepala ular berarti kemenangan final atas dosa, atas maut dan iblis. Luka pada tumit menunjukkan pada penderitaan Kristus disalib, tetapi bukan kekalahan. Banyak kan yang menuduh Tuhan kau mati disalib, dan mempunyai kuasa, yaitu kemanusiaannya dia. Justru saat dia menderita di kayu salib itu kuasanya sempurna, saudara. Penderitaan Kristus itu bukanlah kekalahan, justru itu kemenangan. Dan Alkitab sudah menggambarkan itu. Dasar seluruh rencana penebusan dalam PL. Seluruh sejarah Alkitab setelah kejadian 3 ayat 15 berjalan menuju penggenapan janji ini dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, janji Mesias di dalam nubuat-nubuatan.
Kita lihat tadi sudah baca Yesaya 7 ayat 14, Mika 5 ayat 2, Yesaya 53. Perjanjian lama berisi banyak sekali nubuatan yang menunjuk kepada kedatangan Mesias. 3 nubuat utama ini menunjukkan identitas, asal, dan misi Mesias secara jelas. Yesaya 7 ayat 14 misalnya, dikatakan di sana, Mesias lahir dari perawan, Immanuel. Nubuat bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Namanya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Menunjukkan bahwa Mesias akan memiliki asal-usul ilahi dan kelahirannya menjadi tanda Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Jadi sekali lagi kita bersyukur ya memiliki Allah yang rela turun. Artinya tidak ongkang-ongkang kaki setelah penciptaan langit dan bumi. Oh ya sudah, manusia jatuh dalam dosa, ya udahlah biar dia bangun sendiri. Tidak seperti itu ya. Dia tahu manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada jalan lain kecuali dia sendiri menjadi manusia dan menebus. Dan kalau dia menebus kita, dia ikut merasakan penderitaan manusia karena dia pernah jadi manusia. Itu yang menghibur kita. Betapa beratnya pergumulan kita. Allah yang kita sembah itu pernah menjadi manusia. Pernah merasakan bagaimana menderitanya kalau saat ada kesesakan, kesukaran, beban hidup, dia tahu. Jadi Mesias datang secara ajaib dari perawan, tanda bahwa Allah sendiri hadir menolong umatnya. Mika 5 ayat 2. Mesias lahir di Bethlehem dan memerintah sebagai gembala. Yang menyatakan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata. Efrata itu kota kecil tetapi penting dalam rencana Allah. Ia berasal dari zaman purbakala, menunjuk kepada naturnya yang kekal. Ia akan menjadi raja dan gembala yang memimpin umatnya dengan damai. Jadi Mesias datang dari tempat yang sederhana, tetapi adalah raja kekal yang membawa pemerintahan damai Allah. Yesaya 53. Mesias sebagai hamba Tuhan yang menderita. Jadi menggambarkan Mesias sebagai hamba yang menderita, yang memikul dosa dan penderitaan umat manusia. Jadi semestinya gereja itu seringnya memberitakan hal yang seperti ini. Lebih sering lagi. Ia tertikam karena pemberontakan kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah ini yang banyak disalah mengerti ya. Ini konteksnya penebusan ya. Konteksnya adalah rohani. Sakit rohani yang disembuhkan. Jadi kalau misalnya saudara berdoa untuk kesembuhan orang sakit, jangan pakai ayat ini saudara. Ayat-ayat yang lain banyak. Ayat ini konteksnya adalah sakit rohani. Jadi dia kalau belum percaya kepada Yesus, dia harus mengambil keputusan untuk percaya kepada dia sekarang juga. Maka dia akan disembuhkan, dipulihkan. Oleh biru darah Yesus, kita dikuduskan, dilayakkan. Jadi kalau saudara mendoakan orang, jangan pakai ayat ini, pakai ayat-ayat yang lain kan masih banyak ya. Tema utamanya adalah penebusan lewat pengorbanan. Jadi selalu ada pengorbanan ya. Termasuk di dalam pelayanan kita, saudara. Betapapun hebatnya pelayanan kita kalau saudara tidak berani berkorban misalnya. Yang paling berat adalah misalnya pelayanan itu saudara memakai uang saudara sendiri, berkorban. Nah itu berat saudara. Kalau saudara dapat donatur itu ya gampang. Saudara. Dapat donatur baru jalan pelayanan, gampang. Tapi coba kalau misalnya saudara uangnya terbatas ya cuma segitu, tapi Tuhan panggil saudara untuk utus saudara ke suatu tempat dengan memakai uang yang terbatas itu. Beranikah kita berkorban? Nah kalau saat kita berkorban berarti kita ada ketaatan.
Berarti kita meneladani Yesus. Mesias bukan hanya raja, tetapi juga penebus yang mati menggantikan umatnya untuk membawa keselamatan. Jadi nubuat-nubuat ini menunjukkan bahwa Mesias datang secara ajaib. Lahir dari perawan, hadir sebagai raja kekal yang datang dari Bethlehem, menyelamatkan melalui penderitaan dan pengorbanan di kayu salib. Jadi semua ini digenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Banyak orang yang berpikir kalau khotbah salib itu akan membosankan, akan membuat jemaatnya pergi keluar karena ditegur atau mungkin terlalu berat pengajarannya. Renungkan saudara, kalau memang dia domba umat pilihan yang sejati, dia akan tetap tinggal. Karena dia tahu itu adalah makannya yang menyehatkan buat dia. Jadi kalau ada jemaat yang keluar karena pemberitaan salib saudara, Kristus salib, Kristus yang disalib, yang saudara beritakan, saudara jangan berkecil hati. Yang keluar itu cuma kambing, bukan domba. Jadi jangan lekas-lekas putus asa, banyak yang keluar di gerejaku. Yang keluar itu kambing, saudara, bukan domba. Kalau domba dia akan stay. Dia tahu itu makanan untuk dia. Kalau kambing itu makan sembarangan, saudara. Sampah-sampah pun dimakan, saudara. Plastik-plastik dimakan. Tapi domba hanya mengenal makanan gembalanya, yaitu rumput. Yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, tema sisa Israel dan kerajaan Allah. Dua tema penting dalam perjanjian lama adalah sisa Israel, remnant. Nah, kita nanti juga ada mata kuliah remnant Luci, tidak tahu kapan. Dan kerajaan Allah, sisa Israel dan kerajaan Allah. Jadi keduanya saling terkait di dalam rencana keselamatan Allah. Satu, sisa Israel atau remnant. Sisa Israel adalah kelompok kecil umat yang tetap setia kepada Allah di tengah mayoritas yang murtad. Mereka dipertahankan oleh anugerah Allah, bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Ciri-ciri pentingnya ini dia. Bertahan dalam iman, meski bangsa-bangsa lain mengalami hukuman atau pembuangan. Meski bangsa itu mengalami hukuman atau pembuangan, tetap beriman, tetap bertahan. Yang kedua, dipilih dan dijaga Allah sebagai benih bagi pemulihan Israel. Yang ketiga, dari sisa ini akan muncul Mesias. Ya, kita bisa melihatnya di Yesaya 10 ayat 20-22 dan Mika 5 ayat 7-8. Intinya sisa Israel ini menunjukkan bahwa Allah selalu menjaga umatnya meskipun sedikit ya, meskipun kita ini minoritas. Dibenci oleh banyak pihak, saudara jangan berkecil hati. Sekalipun tampak kecil dan tidak berdaya, karena Allah selalu menjaga dan memelihara umat pilihannya. Yang kedua, kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam perjanjian lama adalah pemerintahan Allah atas umatnya dan dunia. Jadi bukan hanya kerajaan politis, tetapi pemerintahan rohani yang nyata melalui hukumnya, kehadirannya, dan pemimpin-pemimpin yang ia tetapkan. Hakim-hakim, nabi-nabi, raja-raja. Perkembangan tema di dalam perjanjian lama. Allah sebagai raja seluruh bumi. Mazmur 47 ayat 8-nya. Lalu Daud, Allah menjanjikan kerajaan kekal. 2 Samuel 7. Para nabi menubuatkan hadirnya Raja Mesianik yang membawa damai dan keadilan. Yesaya 9 ayat 5 sampai ke 6. Jadi kerajaan Allah ini adalah janji Allah sendiri bahwa Allah akan memerintah sepenuhnya melalui Mesias yang akan datang. Jadi ada yang bilang, sekalipun saudara tidak punya siapa-siapa di dunia ini, saudara cuma punya Yesus. Itu sudah cukup, saudara.
Saudara bersama dengan Yesus itu sudah mayoritas. Sekalipun dunia memandang saudara orang minoritas. Tapi kita bersama dengan Yesus itu mayoritas. Ingat, dia pencipta alam semesta, dia penguasa. Dia Raja Damai. Keterkaitan keduanya ya. Sisa Israel adalah umat yang tetap setia menantikan janji Allah. Tentu kalau dia bisa setia, bukan setianya Israel sendiri ya. Roh Allah yang membuat mereka kuat untuk tetap setia. Jadi itu teosentris ya. Kalau kita kan kristosentris. Kerajaan Allah adalah pemerintahan yang akan ditegakkan oleh Mesias. Melalui sisa yang setia itu, Allah mempersiapkan datangnya Raja Mesias dan memulihkan kerajaannya di dunia ini. Yang keempat, kesatuan PL dan PP kita lihat sekarang. Janji dan pengendapannya di dalam Yesus. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukan dua cerita yang berbeda, tetapi satu kesatuan rencana Allah. PL penuh dengan janji, sedangkan PP menunjukkan pengendapannya di dalam Yesus. PL sebagai kitab janji ya. Dalam PL, Allah menaburkan benih janji-janji keselamatan. Janji Mesias, janji kerajaan kekal, janji hamba yang menderita, bayangan dan simbol di dalam hukum korban, tabernakel, dan imam atau imamat. Jadi PL mengarahkan umat untuk menantikan datangnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Kemudian kan ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya keselamatan hanya melalui Yesus, bagaimana dengan keselamatan orang-orang di zaman PL? Sama saudara, seperti kita mengaku selamat hanya karena iman kepada Mesias yang sudah datang. Orang PL itu diselamatkan karena iman kepada Mesias yang akan datang. Jadi sama kedua-duanya oleh karena imannya. Oke, sudah ada peringatan, kayaknya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan nyalakan kameranya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Atau yang mau share mungkin boleh. Baik, salam Pak. Salam, selamat malam Pak Anto. Ya, ini tentang yang dikatakan tadi terpikamkan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, berarti secara ini kan bukan untuk kesembuhan secara fisik berarti ya. Iya. Jadi ini bukan membahas untuk kesembuhan fisik ya artinya ya. Ya, konteksnya adalah kesembuhan di dalam rohani. Jadi sakit rohani maksudnya kalau kita tidak percaya pada Yesus, kita tuh sebenarnya kan sakit ya. Jadi itu yang harus dipulihkan. Dipulihkan dengan iman percaya kepada Yesus. Jadi iman kepada karya penebusan kayu salib itu yang menyembuhkan kita. Kerohanian kita. Yang menyelamatkan kita. Jadi konteksnya adalah hal-hal yang rohani ya. Kalau saudara baca secara keseluruhan, konteksnya itu akan terlihat. Jadi bukan kesembuhan dalam hal jasmani. Darah Yesus menyembuhkan kamu. Terlalu dipaksakan itu. Konteksnya adalah hal-hal yang rohani. Terimalah Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Maka kalau Yesus menyembuhkan itu kan dalam beberapa bagian itu kan konteksnya orang minta disembuhkan secara jasmani ya. Tapi Yesus kan menyatakan, seolah-olah menyatakan kalau dia percaya kepada dirinya, kepada Yesus, maka
dia akan disembuhkan, baik rohani maupun jasmani. Yang diminta adalah jasmani, tapi Yesus mengarahkan kepada dirinya sendiri. Karena itu rohani yang bernilai kekalan. Kalau saudara mempunyai kesembuhan yang kekal, yang dalam hal rohani yang jauh lebih penting daripada yang jasmani, itu yang jasmani akan mengikuti. Di dalam tubuh yang sehat, di dalam jiwa yang sehat, ada tubuh yang kuat. Itu sebenarnya ada juga konteksnya dari Alkitab juga diambil. Kalau kerohanian kita di dalam Yesus sudah dipulihkan, sudah disembuhkan masalah kerohanian kita, maka yang jasmani akan mengikuti. Makanya dokter mengatakan seperti yang Pak Gusti bilang, sakit darah tinggi atau apa, stroke itu karena pikiran, itu ada benarnya juga. Tetapi kalau di dalam kekristenan dipulihkan, kalau kita menerima Yesus, maka kerohanian kita dipulihkan. Maka jiwa kita yang dipulihkan itu akan berdampak pada jasmani kita. Saat kita sukacita, saat kita mempunyai damai di dalam Tuhan, itu dampaknya ke kesehatan juga. Itu. Maka yang kadang-kadang seringkali dokter tuh heran, lu kamu kemarin sudah divonis kayak sakit, terus sekarang sudah sakitnya hilang. Ya mungkin dia sudah sukacita, mengalami damai dari Yesus. Akhirnya dipulihkan. Saya sendiri kan juga pernah mengalami stroke dan saya pernah ceritakan, saya sendiri juga heran. Kok ada, saya mengalami kelumpuhan itu kok tidak sepi sama sekali. Itu bukan maunya saya juga. Pasti ada Roh Kudus yang membuat saya sukacita. Kamu itu cuma istirahat, kayak gitu aja. Dan itu berdampak. Akhirnya dokter memvonis 2,5 tahun, saya baru bisa belajar jalan. 1 bulan kurang 5 hari, saya sudah bisa berjalan. Nah itu pasti bukan dari saya, pasti dari Tuhan. Jadi konteks yang Pak bilang tadi benar, memang konteksnya adalah rohani, bukan jasmani. Jadi kalau mau mendoakan kesembuhan orang, ya pakai ayat yang lain kan banyak yang berkaitan dengan itu. Tapi biasanya Yesus tuh, meskipun orang tuh meminta kesembuhan, biasanya percayalah, jadilah seperti yang memang. Itu kan mengarahkan kepada dirinya sendiri. Kalau sudah dipulihkan, iya, kalau imannya sudah dipulihkan, nanti kamu akan bertambah sembuh. Kan aneh ya, kalau kita baca dengan teliti ya, kalau bapak-bapak ibu membaca dengan teliti. Loh ini orang ini minta kesembuhan. Kok diarahkan percayalah padaku. Kan gak nyambung ya, yang diminta kesembuhan jasmani tapi diarahkan kepada hal yang rohani. Nah, jadi benang merahnya di sana Pak Anto. Ya. Tapi kebanyakan dari pengalaman itu kesannya seolah-olah kalau seandainya bukan berandai deh ya, tapi di berbagai pengalaman pelayanan itu orang itu memang kebanyakan itu hanya ingin melihat mujizat kesembuhan secara fisik yang dia mau. Nah, tetapi kalau setelah kita sampaikan bahwa semuanya itu hanya bersumber di dalam Yesus Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristuslah sumber segala pemulihan kesembuhan, kesannya mereka ini merasa bahwa kita mengkristenkan, memaksakan mereka untuk ikut kita itu maksudnya. Ya, natur orang berdosa memang begitu, pasti menuduhkan ada udang di balik batu. Itu ya tidak masalah ya, itu bagian yang harus kita terima sebagai pemberita Injil. Kita dituduh untuk mengkristenkan atau apa, jangan berkecil hati. Memang faktanya begitu, kita arahkan dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau dia nggak mau ya kita cari orang yang mau, kita beritakan. Itu simpel saja. Karena itu kalau saudara misalnya misi atau pengabaran Injil, itu kan banyak orang-orang dari bule-bule itu kan menolak untuk memberitakan firman. Hanya bantu social gospel. Kalau kita bantu, sementara mereka tidak diarahkan untuk percaya kepada Yesus, mereka mati, binasa, masuk neraka, buat apa kita bantu juga? Lebih baik kita bantu pada suatu kelompok, suatu orang, suatu daerah yang mau menerima Injil. Yang paling tidak mau mendengar Injil. Meskipun cuma 1 menit atau apa, mereka mau mendengarkan. Kalau tidak mau ya sudah, lepaskan debunya sudah.
Cari yang daerah yang mau. Jadi jangan terjebak ke social gospel. Sekarang logika saja, buat apa misalnya kita bantu dalam hal makanan misalnya. Toh semua makanan yang meskipun enaknya kayak gimana, mahalnya gimana, itu kan larinya ke jamban juga. Iya kan? Tapi kalau saudara memberitakan Injil, kekekalan bahwa di dalam Yesus ada jaminan pasti keselamatan, orang itu percaya, orang itu beroleh anugerah keselamatan. Sekalipun orang itu di dunia hidupnya miskin. Hidupnya menderita. Tapi tekankan bahwa dalam kemiskinan kita, Tuhan tetap memelihara. Dalam penderitaan kita, Tuhan masih memberikan kita nafas kok. Iya kan? Dalam kemarahan bersungut-sungut kita, Tuhan masih memberikan nafas. Betapa cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi pertama kali, karena waktunya terbatas, sampaikan bahwa kita orang berdosa, kita butuh juru selamat. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Kalau kita mau diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga, ya kita harus terima Yesus. Ya. Kita menolak Yesus berarti menolak keselamatan. Saudara akan binasa. Saudara pilih itu ya silakan. Ini kalau misalnya saudara cuma punya waktu 5 menit gitu, sampaikan aja langsung. Tapi kalau misalnya saudara punya panjang, bisa ngopi, bisa sambil lihat sepak bola, atau ngomong santai-santai terus kemudian digiring ke sana. Tapi kan ada masanya kita tuh cuma punya waktu 5 menit kan. Waktunya singkat, ya sampaikan. Yang intinya itu bahwa semua orang berdosa butuh juru selamat. Karena Allah itu maha adil. Kalau maha adil itu kan berarti satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Sedangkan perbuatan baik kita, kesalahan kita itu seperti kain kotor. Mau sebaik apa kita supaya masuk surga? Tidak bisa saudara kalau tidak melalui Yesus. Ya silakan Bu Miskin. Kayak Bu Miskin mau ada pertanyaan. Untuk sementara mendengar saja. Bu Yeni, Pak Gusti silakan. Memang benar, seringkali yang saya ketika saya ya saya jelaskan Kristen itu sebenarnya itu Yesus itu juru selamat ya. Manusia membutuhkan Yesus ibu dan saya kita ya leluhur saya tidak tahu Pak karena orang Hindu yang takut menerima lu kan saya biarkan orang mati ya itu kan Ya kadang-kadang kita kan melihat kasih seseorang itu kan lebih pada prakteknya ya. Kalau misalnya kita cuma omong doang gitu kan orang bilang oh cuma omong doang. Nah sudah bisa bayangkan ya, kalau Allah pencipta kita setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian dia ongkang-ongkang kaki, manusia jatuh ke dalam dosa, ya biarkanlah dia. Binasa ya biarkanlah. Itu kan Allah yang bagaimana ya, kita kan lebih, kalau dari sisi manusia kan kita lebih percaya orang yang langsung praktek kasihnya ya. Oh tahu temannya lagi kesusahan, kita bantu. Kita turun langsung, kita bantu. Demikian juga dengan Allah. Dia tahu manusia jatuh dalam dosa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada jalan lain selain dia sendiri menjadi manusia. Itu menebusnya. Nah kalau kita sia-siakan kasih Allah yang terbesar itu, ya kita tanggung sendiri resikonya. Iya kan?
Kita manusia kan cenderung seperti itu. Oh, kamu cuma omong doang, kasihlah, tapi nggak misalnya bantu atau apa turun langsung gitu. Kita dari sisi kemanusiaannya ya bisa memandang seperti itu. Apalagi kasih Allah yang sempurna, dia sudah menciptakan semuanya. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Kita mengucap syukur bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang peduli. Habis penciptaan tidak mengangkat kaki, tapi dia turun ke dunia menjadi sama dengan kita. Tahu artinya menderita bagaimana, menangis itu bagaimana, lapar bagaimana, marah bagaimana, tahu. Nah, kita bisa sampaikan, berikan ilustrasi itu kepada mereka. Kita mempercayai Allah yang model gimana, Tuhan yang model gimana, model yang bertanggung jawab, turun, atau yang ongkang kaki, iya, atau yang ongkang kaki. Oh, kamu jatuh dalam dosa ya, kasihan, cuma kayak omong doang. Tapi Yesus kan enggak, wah kurang 1 menit. Ya seperti itu. Kita bersyukur. Oke, terima kasih untuk waktunya. Bu Miska, Pak Anto, Bu Yeni, Pak Gusti, kita pertemuan terakhir. Nanti saya bagikan sertifikat sama materinya ya, langsung disimpan ya di filenya ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih. Salam. Salam. Terima kasih.